Halo adik-adik, kali ini saya akan menjelaskan rumus kimia SMA tentang konsep mol dan stoikiometri. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan kalian akan dapat info jika ada video yang terbaru. Langsung saja, konsep mol dan stoikiometri, AR dan MR. Massa atom relatif atau AR adalah perbandingan antara massa rata-rata atom dengan 1/12 dari massa satu atom C12. Atau dirumuskan, ARX sama dengan massa rata-rata atom X per 1/12 kali massa atom C12. AR atom X juga dapat dicari dengan menggunakan massa isotop dan kelimpahan isotop yang ada di alam. Contoh, oksigen di alam terdiri dari isotop O16 dengan kelimpahan 99% dan O17 dengan kelimpahan 1%. Maka, ARO sama dengan 99% kali 16 plus 1% kali 17. Sama dengan 0,99 kali 16 plus 0,01 kali 17, sama dengan 15,84 plus 0,17, sama dengan 16,01. Nah, untuk selanjutnya, nilai AR selalu tetap pada setiap atom. Nilainya dapat dilihat pada tabel periodik unsur. Berikut saya tampilkan nilai AR unsur yang sering keluar di soal. Massa molekul relatif atau MR adalah jumlah total dari massa atom relatif unsur-unsur penyusun dalam suatu senyawa. Contoh, MR CaCO3 sama dengan 1 kali ArCa plus 1 kali ArC plus 3 kali ArO. Sama dengan 1 kali 40 plus 1 kali 12 plus 3 kali 16, sama dengan 40 plus 12 plus 48, sama dengan 100. MR Al2 SO4 3 kali, sama dengan 2 kali ArAl plus 3 kali ArS plus 12 kali ArO, sama dengan 2 kali 27 plus 3 kali 32 plus 12 kali 16, sama dengan 54 plus 96 plus 192, sama dengan 342. Berikutnya, massa atau M. Dirumuskan, M sama dengan N kali MR. Berikut penjelasan lambang dan satuannya. Berikutnya, jumlah partikel atau JP. Dirumuskan, JP sama dengan N kali 6,02 kali 10 pangkat 23 kali jumlah molekul atau atom atau ion. Berikut penjelasan lambang dan satuannya. Berikutnya, volume atau V. Ada beberapa rumusan dari volume, yaitu yang pertama, jika diukur pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, atau biasanya ditulis STP, rumusnya adalah V sama dengan N kali 22,4. Yang kedua, jika diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, atau biasanya ditulis RTP, rumusnya adalah V sama dengan N kali 24,4. Yang ketiga, jika diukur pada suhu T derajat Celcius dan tekanan P atm, rumusnya adalah PV sama dengan nRT. Yang keempat, jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama dengan gas lain, rumusnya adalah N per V gas 1 sama dengan N per V gas 2. Berikut penjelasan lambang dan satuannya.
Ingat, satuan P adalah atm, dan satuan T untuk persamaan gas ideal adalah Kelvin. Berikutnya, molaritas atau M. Ada beberapa rumusan dari molaritas, yaitu yang pertama, M sama dengan N per V, dengan V dalam liter. Yang kedua, M sama dengan M per MR kali 1000 per V, dengan V dalam mililiter. Yang ketiga, M sama dengan persen massa kali Rho kali 1000 per MR. Berikut penjelasan lambang dan satuannya. Jika suatu larutan dengan volume dan konsentrasi tertentu ditambah dengan air atau diencerkan, maka konsentrasi setelah diencerkan dapat dicari dengan rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Jika dua buah larutan yang masing-masing mempunyai volume dan konsentrasi tertentu dicampurkan, maka konsentrasi setelah pencampuran dapat dicari dengan rumus M campuran sama dengan M1 kali V1 plus M2 kali V2 per V1 plus V2. Berikutnya, kadar zat. Yang pertama, persentase atom. Pada senyawa AXBY, persen A sama dengan X kali ARA per MRAXBY kali 100%. Persen B sama dengan Y kali ARB per MRAXBY kali 100%. Persen A plus persen B sama dengan 100%. Yang kedua, massa atom. Jika massa senyawa AXBY sama dengan M gram, maka massa A sama dengan X kali ARA per MRAXBY kali M gram. Massa B sama dengan Y kali ARB per MRAXBY kali M gram. Massa A plus massa B sama dengan M gram. Berikutnya, rumus empiris atau RE dan rumus molekul atau RM. Hubungan RE dan RM adalah MRRM sama dengan MRRE kali N. RM sama dengan RE kali N. Contoh, dalam 6 gram suatu senyawa karbon, terdapat 2,4 gram karbon, 0,4 gram hidrogen, dan sisanya oksigen. Jika MR senyawa sama dengan 120, maka tentukan rumus empiris dan rumus molekul senyawa tersebut. Untuk mencari rumus empiris, dihitung perbandingan mol masing-masing atom penyusun senyawa. Massa oksigen dicari terlebih dahulu, yaitu massa O sama dengan 6 dikurangi 2,4 plus 0,4, sama dengan 6 dikurangi 2,8, sama dengan 3,2 gram. Setelah itu, dicari perbandingan mol atom C, H, dan O. Perhatikan tabel berikut. Ingat, mol sama dengan massa per AR. Karena perbandingan mol C, H, dan O adalah 1:2:1, maka RE sama dengan CH2O. Berikutnya, MRRM sama dengan MRRE kali N. 120 sama dengan 1 kali ARC plus 2 kali ARH plus 1 kali ARO dikalikan N. 120 sama dengan 1 kali 12 plus 2 kali 1 plus 1 kali 16 dikalikan N. 120 sama dengan 12 plus 2 plus 16 dikalikan N. 120 sama dengan 30 kali N. N sama dengan 4. Setelah N ketemu, langsung dimasukkan ke rumus, didapat RM sama dengan
CH2O kali 4 sama dengan C4H8O4. Berikutnya, stokiometri reaksi. Yang pertama, hitungan kimia sederhana. Berikut ini adalah tips menyelesaikan hitungan kimia sederhana. Setarakan reaksi terlebih dahulu. Dari diketahui, carilah jumlah molnya. Ingat, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Cari jumlah mol senyawa yang ditanyakan. Carilah jawaban dari pertanyaan dengan menggunakan konsep mol. Contoh, aluminium larut dalam larutan asam klorida membentuk larutan aluminium klorida dan gas hidrogen. Menurut reaksi, 2Al ditambah 6HCl menghasilkan 2AlCl3 ditambah 3H2. Jika massa aluminium yang dilarutkan 54 gram, maka tentukan A. Massa aluminium klorida yang dihasilkan, B. Volume gas hidrogen pada 0 derajat Celcius 1 atm. ArAl sama dengan 27, Cl sama dengan 35,5. Perhatikan reaksi berikut. Pertama-tama dicari mol aluminium dengan rumus mol sama dengan massa per Ar. Sehingga didapat N sama dengan 54/27 sama dengan 2 mol. Setelah itu dicari mol AlCl3 dan H2 dengan perbandingan koefisien. Ingat, untuk mencari mol dengan perbandingan koefisien, caranya adalah koefisien ditanya per koefisien diketahui kali mol diketahui. Sehingga pada AlCl3, N sama dengan 2/2 kali 2 sama dengan 2 mol. Setiap angka di koefisien saya warnai berbeda, biar kalian bisa tahu waktu mencari mol dengan perbandingan koefisien, angka-angka itu dari mana asalnya. Selanjutnya, pada H2, N sama dengan 3/2 kali 2, sama dengan 3 mol. Setelah ketemu molnya, langsung saja dicari solusi dari pertanyaan A dan B. Untuk A, ditanyakan massa aluminium klorida. Jadi dicari Mr AlCl3 terlebih dahulu, yaitu Mr AlCl3 sama dengan 1 kali ArAl plus 3 kali ArCl. Sama dengan 1 kali 27 plus 3 kali 35,5. Sama dengan 27 plus 106,5. Sama dengan 133,5. Langsung saja masuk ke rumus, massa sama dengan N kali Mr, sama dengan 2 kali 133,5, sama dengan 267 gram. Untuk B, ditanyakan volume gas H2 pada STP. Langsung saja masuk ke rumus, VH2 STP sama dengan N kali 22,4, sama dengan 3 kali 22,4, sama dengan 67,2 liter. Yang kedua, reaksi pembatas. Jika mol dari kedua zat reaksi diketahui, maka perlu dicek terlebih dahulu apakah kedua reaksi ini tepat bereaksi atau ada yang menjadi reaksi pembatas dan reaksi bersisa. Misal pada reaksi berikut, jika mula-mula mol zat A dan B masing-masing X mol dan Y mol, bandingkan hasil mol per koefisien, yaitu X per A dan Y per B. Jika sama, maka kedua reaksi tepat bereaksi. Jika tidak sama, maka yang kecil menjadi reaksi pembatas atau yang habis, dan yang besar menjadi reaksi bersisa. Contoh, sebanyak 2,7 gram aluminium direaksikan dengan 300 ml H2SO4 1M. Menurut reaksi, 2Al ditambah
3H2SO4 menghasilkan Al2SO4 3 kali ditambah 3H2. Tentukan volume gas hidrogen yang diukur pada suhu dan tekanan yang sama, di mana 16 gram gas oksigen volumenya 6 liter. ARAL sama dengan 27, O sama dengan 16. Pertama-tama, dicari mol Al dan H2SO4 terlebih dahulu. NaL sama dengan massa per AR sama dengan 2,7 per 27, sama dengan 0,1 mol. NH2SO4 sama dengan M kali V, sama dengan 1 kali 0,3, sama dengan 0,3 mol. Selanjutnya, perhatikan reaksi berikut. Mula-mula atau M, Al 0,1 mol, dan H2SO4 0,3 mol. Untuk mencari reaksi pembatas, dibandingkan mol per koefisien. Pada Al, 0,1 per 2 sama dengan 0,05. Pada H2SO4, 0,3 per 3 sama dengan 0,1. Karena yang kecil Al, maka Al adalah reaksi pembatas. Artinya reaksi yang habis. Jadi pada bereaksi atau B, Al 0,1 mol. Selanjutnya, untuk senyawa lain, pakai perbandingan koefisien, didapat H2SO4 0,15 mol, Al2SO4 3 kali 0,05 mol, dan H2 0,15 mol. Selanjutnya, pada setimbang atau S, untuk reaksi dikurangi, dan hasil reaksi ditambah. Jadi didapat Al habis, H2SO4 0,15 mol, Al2SO4 3 kali 0,05 mol, dan H2 0,15 mol. Setelah ketemu mol H2, tinggal dicari volumenya. Volume diukur pada suhu dan tekanan, di mana gas O2, V sama dengan 6 liter, M sama dengan 16 gram. Dicari mol dengan rumus N sama dengan M per MR sama dengan 16 per 32 sama dengan 0,5 mol. Setelah itu, masuk ke rumus volume jika diketahui gas lain, yaitu N per V H2 sama dengan N per V O2. 0,15 per VH2 sama dengan 0,5 per 6. Dikalikan silang, didapat 0,5 kali VH2 sama dengan 0,9. VH2 sama dengan 0,9 per 0,5, sama dengan 1,8 liter. Yang ketiga, senyawa hidrat. Contoh, sebanyak 8,6 gram hidrat kalsium karbonat CaCO3X H2O dipanaskan sehingga semua air kristalnya menguap. Massa zat padat yang tersisa adalah 5 gram. Rumus hidrat tersebut adalah ARH sama dengan 1, C sama dengan 12, O sama dengan 16, dan Ca sama dengan 40. Pertama-tama dicari nilai MR, yaitu MrCaCO3 sama dengan 1 kali 40 plus 1 kali 12 plus 3 kali 16 sama dengan 100. MrH2O sama dengan 2 kali 1 plus 1 kali 16 sama dengan 18. Setelah itu, perhatikan reaksi berikut. Massa CaCO3X H2O sama dengan 8,6 gram. Massa CaCO3 sama dengan 5 gram. Mol sama dengan massa per MR, jadi N sama dengan 5 per 100 sama dengan 0,05 mol. Selanjutnya, sesuai hukum Lavoisier, massa H2O sama dengan 8,6 dikurangi 5, sama dengan 3,6 gram.
N sama dengan 3,6 per 18 sama dengan 0,2 mol. Selanjutnya, koefisien CaCO3 per koefisien H2O sama dengan mol CaCO3 per mol H2O. 1 per X sama dengan 0,05 per 0,2. Dikalikan silang, didapat 0,05X sama dengan 0,2. X sama dengan 0,2 per 0,05 sama dengan 4. Rumus hidrat adalah CaCO3 4H2O. Yang keempat, cuplikan. Contoh, sebanyak 10 gram cuplikan yang mengandung sulfur trioksida atau SO3 diuraikan menurut reaksi 2SO3 menjadi 2SO2 ditambah O2. Jika gas O2 yang terbentuk adalah 1,12 liter STP, maka kadar sulfur trioksida dalam cuplikan tersebut adalah ARO sama dengan 16 dan S sama dengan 32. Pada soal diketahui 10 gram cuplikan mengandung SO3. Artinya, massa SO3 dalam cuplikan kurang dari 10 gram. Jadi pada soal ini dicari massa SO3 yang bereaksi. Perhatikan reaksi berikut. Volume O2 pada STP sama dengan 1,12. N kali 22,4 sama dengan 1,12. N sama dengan 1,12 per 22,4 sama dengan 0,05 mol. Selanjutnya, dicari mol SO3 dengan perbandingan koefisien, yaitu N sama dengan 2 per 1 kali 0,05 sama dengan 0,1 mol. Selanjutnya, MrSO3 sama dengan 1 kali 32 ditambah 3 kali 16 sama dengan 80. Massa SO3 sama dengan N kali Mr sama dengan 0,1 kali 80 sama dengan 8 gram. Ternyata massa SO3 dalam cuplikan adalah 8 gram. Jadi, kadar SO3 sama dengan 8 per 10 kali 100%, sama dengan 80%. Nah, penjelasan materinya sudah selesai. Nantikan pembahasan soal-soalnya di video berikutnya. Bye.